Halo teman-teman semua, tahukah Anda bahwa entok itu sejatinya bukan hewan asli Indonesia? Entok merupakan hewan bawaan dari luar negeri melalui Manila, maka entok itu sering juga disebut dengan itik Manila. Nah, karena entok ini sudah lama dibawa ke Indonesia dan mampu beradaptasi serta berkembang biak dengan baik, maka entok ini sudah dianggap sebagai entok Indonesia atau ada yang menyebutnya sebagai entok lokal. Ciri-ciri utamanya adalah warnanya bulu hitam atau putih atau kombinasi hitam dan putih. Entok ini sudah sangat dekat dengan masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Entok ini sangat mudah ditemukan di pedesaan karena sebagian besar warga desa memelihara unggas ini. Kalau dulu entok dipelihara warga desa secara tradisional, saat ini banyak masyarakat yang menerapkan pemeliharaan entok secara intensif atau semi-intensif. Artinya, model pemeliharaannya sudah cukup maju dan berkembang dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu, entok hanya dikasih makan sisa dapur dan selebihnya dilepaskan untuk mencari makan sendiri di kebun atau di sawah sekitar rumah. Namun saat ini, peternak memberikan perlakuan khusus pada entok dengan menyediakan pakan untuk hewan ini. Harapannya, dari ternak entok sistem intensif atau semi-intensif ini akan mendatangkan keuntungan guna menopang ekonomi keluarga. Nah, dalam perkembangannya, entok lokal ini kini seolah dianaktirikan, dipandang sebelah mata, dikesampingkan, dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Apakah asumsi itu benar? Melalui video ini, saya akan mengupas soal keunggulan dan kelemahan entok lokal yang perlu teman-teman simak. Kelemahan entok lokal yang pertama adalah postur tubuhnya kecil dibanding jenis entok lain. Hal ini memang sudah bawaan dari genetiknya. Jadi meski sejak kecil dikasih makan yang banyak, digenjot pakannya dengan kualitas yang bagus, tetap saja pertumbuhannya tidak akan sama dengan entok Rambon dan entok Jumbo yang sama-sama diperlakukan secara sama. Saya rasa kelemahan entok lokal ini cuma itu saja dan tidak ada yang lain. Baik, selanjutnya adalah keunggulan entok lokal, yakni pertama, dia lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan atau tidak mudah stres. Kemampuan beradaptasi ini akan memudahkan peternak dalam memelihara atau membudidayakan entok lokal. Keunggulan yang kedua adalah jumlah telurnya lebih banyak dibanding entok jenis yang lain. Tetangga saya ada yang punya betina entok lokal dengan jumlah telur sebanyak 25 butir dalam satu periode. Tapi entok ini memang dipelihara dengan sistem umbaran. Saya kurang tahu jika entok ini dipelihara dengan sistem intensif atau semi-intensif, apakah telurnya akan sebanyak itu atau tidak. Cuman, prediksi saya, jika dipelihara dengan semi-intensif, telur akan berkurang sedikit. Tetapi jumlah telurnya tetap lebih banyak dibandingkan dengan entok jenis yang lain. Keunggulan yang ketiga, entok lokal ini lebih pandai dalam merawat telur saat mengeram dan telaten dalam merawat anaknya. Daya tetas telur dalam periode pengeraman lebih tinggi. Kemudian yang keempat, porsi makannya lebih sedikit dibandingkan dengan entok jenis yang lain. Ya, sudah tentu karena postur tubuhnya kecil maka porsi makannya juga lebih sedikit. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah entok lokal berpotensi untuk dijadikan materi usaha ternak? Jawabannya sangat bisa. Tapi ada syaratnya ya, yakni melakukan rekayasa genetik dengan cara persilangan. Betina entok lokal yang memiliki kemampuan bertelur cukup bagus ya dengan jumlah yang banyak, sangat cocok disilangkan dengan pejantan Rambon atau pejantan Jumbo yang memiliki genetik tubuh besar. Cuman, kalau teman-teman ingin menyilangkan dengan pejantan Jumbo, maka entok jumbonya cari yang tidak terlalu besar. Karena kalau pejantan jumbonya terlalu besar, maka betina entok lokal ini bisa cedera saat terjadi perkawinan karena tidak kuat menahan beban tubuh pejantan entok jumbo. Persilangan ini sangat menguntungkan. Pertama,
hasil telurnya banyak, dan anakan entoknya bisa tumbuh lebih cepat besar. Anakan entok hasil silangan ini biasa disebut jenis superan. Entok superan ini pertumbuhannya bisa dipacu dengan pakan pabrikan. Dalam usia 2,5 bulan hingga 3 bulan, anak entok superan ini sudah siap dipanen dengan bobot kisaran 2 kilo per ekor. Itulah beberapa kelemahan dan keunggulan entok lokal yang perlu teman-teman pertimbangkan apakah entok lokal layak dibudidayakan atau tidak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.